Baik ya anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian pada pagi ini? Semoga kalian semuanya sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pagi ini dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk kelas 12 pada pagi ini Ibu akan membahas tentang materi iddah. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan bab nikah. Jadi setelah kedua calon pengantin ini melangsungkan akad nikah dan mereka hidup bersama sebagai sepasang suami istri, nah kemudian dalam perjalanan hidup itu selanjutnya mereka mengalami masalah-masalah rumah tangga, sehingga masalah rumah tangga itu tidak dapat dipertahankan dan terjadilah perpisahan atau yang disilahkan dengan talak. Ingat, talak itu perbuatan yang dihalalkan tapi dibenci oleh Allah. Dan selanjutnya, seorang wanita akan mengalami yang dinamakan dengan masa iddah, yaitu masa menunggu sampai dia bisa menikah kembali. Nah, disinilah apa pengertian iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau suaminya meninggal. Tujuannya untuk mengetahui apakah perempuan itu hamil atau sebaliknya, atau untuk menunaikan satu perintah dari Allah. Masa iddah hanya berlaku bagi seorang wanita yang sudah digauli oleh suaminya. Sedangkan wanita yang dicerai hidup suaminya tapi dia belum digauli, maka tidak ada masa iddah baginya, ya. Jadi jika ada pasang pengantin menikah tapi belum melakukan hubungan suami istri, kemudian mereka berpisah atau talak, maka si wanita tersebut tidak ada iddah. Dan ingat, iddah hanya untuk wanita. Untuk laki-laki tidak ada masa iddah. Ya, baik, selanjutnya macam-macam iddah. Jika seorang wanita ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, tapi istri yang ditinggal mati suaminya dan dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan, meskipun kurang dari 4 bulan 10 hari. Jadi pokoknya jika dia hamil, masa iddahnya sampai melahirkan, ya. Kemudian istri yang ditalak suaminya cerai hidup dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan, ya. Jadi wanita dalam keadaan hamil, baik suaminya meninggal atau suaminya mentalak, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Jika istri yang ditalak suaminya dan dia masih haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci atau 3 bulan, ya. Sedangkan istri yang ditalak suaminya padahal ia belum pernah haid atau sudah tidak haid, menopause, maka masa iddahnya 3 bulan. Nah, itu macam-macam iddah, ada 5. Sekarang apa sih hak-hak wanita atau hak istri, mantan istri, ya, selama masa iddah? Pertama, dia mendapatkan hak tempat tinggal, ya. Ini jika perpisahannya ditalak oleh suami, dia berhak mendapatkan tempat tinggal, masih berhak hak nafkah, dan ada yang dinamakan dengan hak mut'ah. Mut'ah itu adalah hadiah dari pihak suami kepada mantan istrinya karena sudah diceraikan, ya. Kemudian apa hikmah dalam masa iddah? Dalam masa iddah, suami istri diberi kesempatan untuk berpikir secara jernih, mengoreksi, mengevaluasi apakah dirinya salah ataukah teman hidupnya yang salah, ya.
Jadi kalau masa iddah kemudian ingin rujuk, ingin kembali, ingin menikah lagi, dipersilakan tanpa ada pengulangan dalam akad nikah, ya. Tapi jika sudah habis masa iddahnya, walaupun hanya 1 jam, maka ada nikah lagi, ada akad nikah. Nah, masa iddah memberikan kesempatannya yang baik untuk mengevaluasi diri, membenahi, kemudian dapat menentukan sikap yang tepat. Putusan tepat itu bisa jadi bercerai atau bersatu kembali untuk membangun rumah tangganya kembali. Nah, demikianlah masa iddah yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Mungkin ini sebagai wawasan bekal hidup kalian nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jadi kalau memang nanti kalian melihat ada saudara atau siapa, teman, tetangga, dia pisah dengan suaminya, maka ada yang dinamakan masa iddah, masa menunggu. Jadi selama masa iddah itu, jika ditalak cerai hidup, maka dia boleh kembali lagi tanpa akad nikah. Seandainya masa iddahnya sudah habis, maka jika ingin rujuk kembali, harus melalui akad nikah. Sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pagi ini. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selanjutnya di bawah video ini nanti ya, di bawahnya di Google Classroom kalian lihat ada Google Form, ada 4 soal. Silakan kalian jawab dan jangan lupa isi absen karena itu penilaian bagi kalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.